gimana ya, kayak megang pundaknya, bener-bener megang pundaknya gitu loh sob. Kayak dipegang gini set. Nah dari situ Mbak Dian ini tiba-tiba bilang gini, Bob stop dulu. Dia bilang ke teman-teman, stop dulu sebentar, kok kayak ada yang megang pundak aku. Tepat di sampingnya Mbak Diana dan Indah ini ada jenazah yang tangannya ini tiba-tiba kayak geletak ke bawah gitu loh. Bawa gini, bener-bener gini. Wah, di situ makin panik lagi sob, bener-bener makin heboh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Balik lagi nih sob, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis yang dapat membuat bulu kuduk Anda semua berdiri. Jadi sob, pada kesempatan kali ini saya mau bawain sebuah kisah di mana kisah ini merupakan kisah nyata yang dikirim langsung oleh salah satu viewers kami, yaitu Mbak Diana, ke nomor yang sudah tertera di sini. Dan buat kalian yang pengen berbagi kisah dengan kami, bisa langsung kirim ke nomor tersebut. Dan saya ingatkan kembali untuk kalian semua, viewers SMG Misteri dimanapun kalian berada, buat yang belum klik tombol subscribe-nya, buruan, klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Nyalakan notifikasi loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, supaya channel ini semakin berkembang, dan saya bisa membawakan kisah mistis lainnya untuk kalian semua. Dan gak lupa juga nih, buat kalian semua bisa langsung follow akun TikTok kami, yaitu SMG Misteri 07. Tak usah berlama lagi, langsung aja kita mulai ke kisahnya. Kisah ini merupakan kisah nyata yang dikirim langsung oleh Mbak Diana kepada kami. Di mana pada saat itu Mbak Diana ini sedang bekerja sebagai seorang suster di salah satu rumah sakit besar. Nah, di sini saya diminta oleh Mbak Diana untuk tidak menyebutkan di mana letak rumah sakit tersebut. Mbak Diana merupakan salah satu suster yang baru masuk di rumah sakit itu mungkin baru sekitar 2 bulan saja setelah kelulusannya sebagai sarjana D3 keperawatan di salah satu universitas ternama di daerahnya. Setelah kelulusannya sebagai mahasiswi di universitas di mana ia ini menempuh pendidikan, dia ini langsung mendaftar di salah satu rumah sakit. Dan ya mungkin karena Mbak Diana ini sebelumnya sudah menjalani kuliah atau program kerja ya, kalau biasanya kita sebut KKN mungkin ya, kuliah kerja nyata ya, itu di rumah sakit tersebut. Jadi dengan mudah dong Mbak Diana ini masuk ke rumah sakit itu menjadi salah satu stafnya. Karena dari rumah sakit ini, dari pihak rumah sakit ini sudah pernah melihat kinerja dari Mbak Diana tersebut. Jadi dari rumah sakit mungkin mengambil gambaran dari situ. Makanya Mbak Diana ini mudah sekali masuk rumah sakit tersebut. Nah, Mbak Diana ini di rumah sakit tersebut itu menjadi salah satu dari bagian suster yang menjaga atau yang bagian administrasi sob. Biasanya kalau kita lihat di lobi rumah sakit, nah seperti itulah untuk bagian administrasinya. Dia ini atau Mbak Diana ini punya teman 2. Yang pertama itu temennya yang bernama Eni, dan yang kedua itu bernama Indah. Nah, kedua teman ini merupakan teman yang benar-benar dekat dengan Mbak Diana selama Mbak Diana ini masuk ke rumah sakit tersebut atau bekerja di sana. Nah, kedua temannya ini merupakan teman yang baik untuk Mbak Diana sendiri. Nah, suatu ketika nih sob, sebenarnya Mbak Diana ini kan menjadi seorang suster atau bagian administrasi, staf administrasi di rumah sakit itu. Jadi, kapanpun, dimanapun, dan apapun itu, dia harus siap stay di rumah sakit tersebut ketika dibutuhkan ya, karena kan rumah sakit umum itu 24 jam ya, non-stop, tidak akan pernah tutup.
Dimana pada suatu ketika mereka bertiga ini sedang tugas, sob. Mereka bertiga sedang tugas di rumah sakit itu. Mungkin sekitar jam 11 malam ya. Jam 11 malam dimana pada saat itu mereka bertiga ini sedang berada di lobi rumah sakit atau di depan kayak mimbar ini ya, mimbar administrasi ya, atau tempat administrasi itu kan di depannya ada kayak bangku-bangku untuk menunggu. Nah, di situ mereka ini sedang ngobrol-ngobrol santai bertiga. Nah, di saat mereka ini sedang ngobrol, tiba-tiba Mbak Diana ini kebelet buang air kecil. Itu posisi pukul 11 malam, sob. Jam 11 malam Mbak Diana ini kebelet buang air kecil. Karena ya mungkin karena tadi mereka ini wanita bertiga ngobrol di situ tertawa-tertawa dan ya sudah gitu loh, jadi resiko. Jam 11 malam tiba-tiba Mbak Diana ini bilang, nyeletuk ke teman-temannya, duh aku kebelet buang air nih. Mbak Diana bilang gitu. Nah kemudian Indah ini menjawab, kamu ada-ada aja, jam segini kok mau buang air, emang berani kamu? Nah setelah itu Eni pun menambahi, tahu tuh Diana, ini jam 11, bukan jam 7, jam 8, bukan jam 11. Kamu berani emang ke belakang sendiri. Nah dari situ Mbak Diana ini bilang, masa sih kalian gak mau nemenin aku? Emang kalian tega aku ke belakang sendirian? Kalau ada apa-apa gimana? Nah setelah itu Eni dan juga Indah ini kemudian bilang, enggak ah, aku nggak mau, aku takut, mendingan aku di sini aja. Dan setelah mendengar itu Mbak Diana ini dengan rasa kesal sebenarnya, dia bilang gini, ya udah kalau gitu, emang kamu pikir aku penakut kayak kalian berdua? Nah setelah pembicaraan itu Mbak Diana ini ke belakang atau ke kamar mandi, dimana letak kamar mandinya ini mungkin agak jauh ya, agak jauh, mungkin ada sekitar 300 meter, jauh sekali. Karena lokasi Mbak Diana ini duduk atau bersantai itu ada di depan, di lobi, dan kamar mandinya ya di belakang gitu loh, jauh, rumah sakitnya besar sekali. Nah setelah Mbak Diana ini melangkah, dia sampai di kamar mandi. Nah setelah di kamar mandi, Mbak Diana ini langsung masuk ke toilet wanita gitu loh. Nah toilet wanita di situ pada saat itu Mbak Diana ini sedang buang air kecil. Nah pada saat Mbak Diana ini tongkrong, sob, dia ini ngelihat kayak ada seseorang yang berjalan di depannya atau di depan toilet yang Mbak Diana ini gunakan. Itu kelihatan kakinya. Kalau kalian tahu apa ya, ini pintu kamar mandi umum ya, yang bawahnya itu ada bolongnya, ada selanya. Nah itu kan, jadi kalau orang lewat di depannya itu bakal kelihatan, sob. Nah dari situlah Mbak Diana ini ngelihat, benar-benar ngelihat dengan jelas ada sepasang kaki yang melangkah di depannya, melangkah melewati. Nah dari situ Mbak Diana ini hanya berpikir, mungkin keluarga dari pasien yang dirawat di situ, atau mungkin perawat lain, karena di situ bukan hanya ada 3 orang saja, ada perawat lain, cuman dari Mbak Diana ini tidak terlalu akrab. Bahkan dokter pun ada di situ, cuman dokter sudah ada di ruangannya sendiri-sendiri. Nah setelah melihat itu Mbak Diana ini merasa masa bodoh gitu loh, sob, karena ya mungkin tadi, mungkin ini keluarga dari pasien yang dirawat di sana. Nah setelah selesai buang air, Mbak Diana pun menyiramnya, kemudian keluar. Dia keluar dari toilet. Nah di kamar mandi ini itu di wastafel ya, atau tempat cuci muka itu kan di depannya ada kayak cermin ya. Di depannya itu ada cermin. Nah pada saat itu juga Mbak Diana ini sedang cuci muka, sob. Dia sedang cuci muka, tiba-tiba kayak ada yang lewat di belakangnya. Kelihatan di cermin. Di cermin ini kelihatan. Srek. Kelihatan. Nah bahkan dari cermin ini kan kelihatan bagian belakangnya itu pintu-pintu toilet itu kelihatan, so. Kelihatan jelas sekali. Dimana pada saat itu ada satu pintu yang bergerak kayak ada orang keluar atau ada orang masuk. Pokoknya pintunya itu bergerak kayak habis dipakai toiletnya gitu loh. Nah nggak lama dari itu tiba-tiba lampunya ini, lampu kamar mandi itu atau lampu ya kamar mandi itu, tiba-tiba kayak ada yang mainin saklarnya tuh, kayak mati nyala, mati nyala, mati nyala gitu. Nah, Mbak Diana ini mikir, mungkin teman-temannya yang ngisengin gitu loh. Mungkin teman-temannya yang ngisengin. Mbak Diana ini bilang, dia teriak gini, Indah, Eni, nggak lucu, nggak usah mainin saklar lampu. Nah, setelah teriakan Mbak Diana ini, tiba-tiba lampunya menyala kembali, tak, nyala lagi, normal lagi. Nah, setelah itu Mbak Diana ini benar-benar ngedengar kayak ada orang lari, di depan kamar mandi itu, sob, kayak lari menjauh gitu loh, jelas. Nah dari situlah Mbak
Diana ini semakin yakin bahwasannya yang memainkan saklar itu temannya tadi, temannya yang dua tadi. Dan setelah dengan kejadian itu, Mbak Diana ini keluar dari kamar mandi dan kembali menuju lobi atau di mana teman-temannya ini sedang duduk-duduk santai. Dan aneh ketika Mbak Diana ini sampai di lobi itu, Mbak Diana nggak nemuin sama sekali satupun temennya di sana. Nah setelah itu Mbak Diana ini bingung dong, dia kayak nyari gitu loh, kayak nengok kanan kiri kemana temennya. Dan ternyata nggak lama dari itu temennya ini datang, keduanya ini datang dari luar. Nah posisi datangnya itu mereka ini bawa kayak plastik yang dalamnya ada bungkusnya gitu loh. Nah ternyata setelah sampai, tiba-tiba Mbak Diana ini nanya, kamu dari mana? Kalian dari mana? Gitu. Nah sembari mengacungkan sebungkus kresek tadi ke Mbak Diana, Indah ini bilang, kita habis dari luar beli nasi goreng, ini buat kamu. Dia bilang gitu. Nah sembari Mbak Diana ini mengambil nasi itu atau plastik itu, dia bilang, loh bener kalian dari luar, kalian keluar sejak kapan? Nah si Eni ini bilang, kita keluar tadi pada saat kamu ini masuk, kamu ini ke belakang. Kita keluar buat nyari nasi goreng karena saya lapar. Ini bilang gitu. Dan ini pun menambahi, saya juga tahu kamu lapar kan pasti. Nah Mbak Diana ini ya coba bilang, iya juga sih. Iya, memang saya lapar. Nah setelah itu Mbak Diana ini sembari lagi makan, dia nanya, kalau misalkan kalian tadi keluar bareng-bareng pada saat saya ini lagi ke kamar mandi, terus tadi yang mainin saklar di mana? Siapa? Yang mainin saklar kamar mandi siapa? Dia sambil makan itu bilang gitu. Nah, setelah mendengar itu, kedua temennya ini tiba-tiba kayak kaget gitu loh. Mereka berdua ini kayak kaget langsung. Terus saling natap, antara Indah dan juga Eni ini saling tatap-tatapan sambil gini-gini. Nah, setelah itu Mbak Diana ini mempertanyakan lagi, yang benar, kalian benar keluar tadi pas aku ini masih di kamar mandi. Nah setelah itu Indah ini bilang, Indah bilang gini, kamu ini aneh banget. Lagian ya, kalau misalkan ada yang mainin saklar, pasti kamu bakal tahu siapa orangnya. Karena saklar, ternyata posisi saklar itu ada di dalam kamar mandi, bukan di luar kamar mandi. Nah letaknya itu tepat di belakang Mbak Diana pada saat bercermin, saklarnya itu. Nah di situ Mbak Diana ini sebenarnya kayak nggak percaya gitu, karena benar-benar ada yang mainin saklar dan jelas bunyinya kayak tek 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 gitu loh, kayak bunyi jelas bunyi orang mainin saklar. Nah setelah dengan itu Mbak Diana ini kayak dia kayak nggak percaya sama temennya, ah kamu bohong kali, kamu paling. Nah setelah itu mereka berdua ini benar-benar kayak bilang ke Mbak Diana ini, meyakinkan Mbak Diana ini, bener aku nggak mainin saklar, orang aku tadi kamu ke belakang aku keluar kok, kita keluar nyari nasi goreng. Kalau nggak percaya, ayo tanya sama Pak Satpam yang di luar, Pak Satpam yang tahu kapan kita keluar. Nah setelah itu Mbak Diana ini ya, oh ya udah dong, karena udah bener-bener ngeyakinin antara Eni dan juga Indah ini bener-bener udah ngeyakinin Mbak Diana tadi. Nah setelah dengan kejadian itu, Mbak Diana ini sebenarnya masih penasaran, namun dia merasa masa bodoh dengan hal tersebut. Nah setelah mereka ini makan, mereka lanjut ngobrol di lobi tersebut. Sampai pada akhirnya itu pukul 1 malam, di mana mereka semua ini tertidur di lobi atau di bangku, kayak bangku ruang tunggu itu loh sob. Nah mereka itu tidur di situ sob, ketiduran, mungkin saking capeknya. Nah pada saat itu tiba-tiba Eni ini bangun. Dia bangun karena kebelet buang air besar. Kan abis makan belum ke toilet, ya udah. Nah pada saat dia ini bangun, dia nggak sempet buat ngebangunin temennya atau minta dianterin sama temennya, nggak sempet, karena emang bener-bener kayak udah dipucuk banget gitu loh sob, bener-bener udah nggak ketahan lagi. Sampai pada akhirnya si Eni ini langsung lari ngecerit dia ke kamar mandi. Dan sebelum si Eni ini memasuki kamar mandi, itu di depan kamar mandi itu dia ngelihat salah satu satpam yang nggak asing, udah kenal sama dia ini. Posisinya satpam ini lagi ngepel sob di depan kamar mandi, di depan pintu kamar mandi. Nah dari itu si N ini makin ngerasa nggak takut dong, karena ada satpam, ngerasa nggak takut. Dan pada saat dia buang air besar, dia ini bener-bener ngedenger kayak suara
suara musik Jawa kuno gitu loh sob, kayak musik tradisional Jawa kayak gamelan gitu sob. Nah, terdengar jelas sekali pada saat itu. Nah, si Eni ini berpikir bahwasalnya itu suara atau itu yang nyetel itu tadi satpam yang di luar itu atau Pak Diaman. Nah, mungkin dari Pak Diaman tadi yang nyetel musik. Dan setelah itu ya ini masa bodoh gitu loh, masa bodoh. Nah, setelah dengan itu, setelah Eni ini beres untuk buang air besar, dia keluar dari toilet. Masih di kamar mandi, posisi di depan cermin yang tadi Mbak Diana ini cuci muka. Eni itu cuci tangan di situ. Dia cuci tangan dan dia pada saat itu kayak ngedengar tetesan air dari dalam toilet. Dari dalam toilet dia ngedengar tetesan air kayak tes, 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 tes. Nah, dari situ kan si Eni ini penasaran karena tadi sebelumnya nggak ada suaranya, kenapa kok sekarang ada? Dia cek toiletnya, dia cek dan itu kira-kira ada sekitar 5 toilet itu kayak ini ya samping-sampingan gitu loh, samping-sampingan 1, 2, 3, 4, 5 itu dibuka semua sob sama Eni ini dibuka, dicek mana ini kerannya yang keluar airnya dan nggak ada sama sekali, satu pun nggak ada. Sampai pada akhirnya Eni ini ngerasa kayak ya udahlah, orang nggak ada yang bocor atau nggak ada yang kebuka kerannya. Dia kembali lagi dan dia keluar dari kamar mandi, dia buka pintu, si satpam yang tadi atau Pak Diaman ini masih ada di situ sob. Pak Diaman itu masih ada di situ, masih ngepel. Nah, setelah Eni ini keluar, di depan ada Pak Diaman, Eni ini menyapa Pak Diaman dengan berkata seperti ini. Tumben Pak, jam segini kok udah ngepel, bapaknya kok rajin banget. Nah, Pak Diaman ini cuma nunduk sambil bilang, iya nih Mbak, gitu. Dia cuma nunduk sambil bilang, iya nih Mbak. Kecil banget, pelan banget suara. Nah, Pak Diaman ini pakai topi. Nah, bagian telinganya itu disumpel pakai handset, sob. Pakai handset. Nah, dari situ sebenarnya si Eni ini bingung loh. Kalau Pak Diaman ini pakai handset, terus tadi siapa yang nyetel musik-musik Jawa kayak musik tradisional Jawa gitu. Nah, setelah itu ini ya udah masa bodoh, dia pergi, dia mau kembali ke lobi tadi nyamperin teman-temannya. Sebelum dia balik ke lobi, dia bilang sama Pak Diam, ya udah Pak, saya ke depan dulu ya, semangat Pak. Dia bilang gitu, sempet dia bilang. Sampai suatu ketika di mana Eni ini sedang berjalan, belum sampai di lobinya itu ada kayak persimpangan ya antara ruangan-ruangan itu, persimpangan jalan. Di situ Eni ini benar-benar dikagetkan karena saat itu juga Eni ini berpapasan dengan orang yang sama dengan apa yang dia lihat itu di depan kamar mandi. Ya, dia berpapasan langsung dengan Pak Diaman. Nah, dari situ Eni makin heran. Karena di situ benar-benar Pak Diaman papasan gitu loh. Pak Diaman mau ke belakang, Eni mau ke depan, dia papasan des. Dan Eni ini sempat melongo. Mungkin ada beberapa detik lah dia melongo. Dia bingung dengan tatapan kosong. Nah, di situ Pak Diaman ini heran dong loh. Kenapa ini anak? Dia tapuk pundaknya. Kamu kenapa? Loh, si Eni menjelaskan, loh, Pak, bukannya tadi Bapak di belakang lagi ngepel. Nah, Pak Diaman ini ngomong, wah, kamu ada-ada aja. Mana ada saya ngepel jam segini. Saya nggak serajin itu kali. Paling ya nggak besok lah jam 7, jam 8. Masa jam segini mau ngepel kan? Nggak mungkin gitu. Nah, terus Eni ini bilang, loh, kalau Bapak bukan yang di belakang, terus yang di belakang siapa? Nah, Pak Diaman ini bilang, yang di belakang. Emang di belakang ada satpam, Mbak? Nah, si Eni bilang, loh, ada Pak di belakang lagi ngepel tadi. Saya pikir itu Pak Diaman, persis banget, mirip banget. Nah, Pak Diaman ini bilang, sob, dia bilang gini, Mbak, satpam jam segini itu di depan semua. Nah, nanti satpam itu kelilingnya sekitar jam 2:30. Kalau jam segini ada satpam itu nggak mungkin. Mungkin Mbak Eni yang ngantuk, salah lihat. Nah, dari situ Mbak Eni ini makin mikir lagi loh. Saya benar-benar lihat Pak tadi, Pak. Benar ada yang ngepel di depan kamar mandi. Nah, setelah itu Pak Diaman ini penasaran gitu. Masa sih, coba saya cek. Nah, yaudah, Bapak cek aja sendiri. Si Eni bilang gitu, saya mau ke depan. Nah, ini ke depan sambil ngerasa takut, dia benar-benar takut pada saat. Nah, Pak Diaman ini ke belakang, des. Dia ke belakang, dia ke kamar mandi. Nah, Eni sampai di
lobby. Dia benar-benar pada saat itu nggak mau tidur, nggak mau merem. Dia tetap nungguin Pak Diaman tadi balik lagi untuk bertanya kenyataannya benar nggak tadi di belakang itu ada orang. Nah setelah itu mungkin ada 5 menitan lah, Pak Diaman balik lagi. Pak Diaman balik lagi, ini nanya, bener kan Pak di belakang ada orang? Nah Pak Diaman ini bilang, kamu ada-ada aja, orang nggak ada siapa-siapa kok, mana ada jam segini orang ngepel. Apalagi kamu bilang itu saya. Orang saya dari tadi di depan lagi ngopi sama anak-anak, lagi main catur saya. Lagian nih, kalaupun saya yang ngepel itu nggak mungkin. Kalau memang benar saya ngepel, itu mungkin saya lagi hilaf. Karena saya di sini satpam, menjaga keamanan, bukan cleaning service. Dia bilang gitu, sob. Nah di situ, ini kayak dia bingung loh. Terus siapa tadi yang saya lihat? Dalam hatinya dia bertanya, siapa tadi yang saya lihat? Nah, Pak Diaman ini bilang, yaudah, saya mau ke depan dulu. Kamu istirahat. Tuh dibangunin temennya, suruh pindah ke ruangan. Nah, setelah itu, si N ini membangunkan temennya. Pak Diaman kembali ke posnya. Dibangunin tuh dua. Mbak Diana sama Indah dibangun. Bangun. Nah, setelah mereka bangun, mereka ini pindah ke ruangan yang sudah disiapkan oleh pihak rumah sakit untuk stafnya istirahat. Nah, setelah masuk, mereka lanjut tidur lagi, lanjut istirahat lagi. Semuanya tidur. Dan sekitar pukul 7 pagi, jam 7 pagi, itu mereka semua bangun dan bersiap-siap pulang karena tugasnya sudah selesai. Mereka ini mendapatkan jatah shift malam. Nah, setelah mereka siap-siap pulang, mereka pulang nih bertiga bareng. Das. Dan pada saat itu, saya pengen ngebawa kalian semua terfokuskan ke Mbak Indah atau Indah. Dimana setelah Indah ini sampai di rumahnya, itu baru sampai di depan rumahnya. Karena Indah ini pulangnya itu boncengan sama Mbak Diana. Karena rumahnya nggak terlalu jauh dengan Mbak Diana. Setelah sampai di depan teras rumahnya, ini kayak baru Mbak Diana ini pergi, Indah ini masih nungguin dong. Kayak sambil dada hati-hati ya gitu. Setelah Mbak Diana ini pergi, Indah ini tiba-tiba dapat panggilan telepon. Dan ternyata itu nomor tidak dikenal atau nomor yang belum disimpan oleh Indah tadi. Nah, diangkat. Karena Indah tadi penasaran, takutnya penting karena dia bertugas di rumah sakit sebagai bagian dari administrasi. Nah, diangkat tuh telepon. Halo? Dengan siapa, di mana? Indah nanya gitu. Nah, kemudian dia bilang, penelpon ini bilang dengan suara yang lembut sekali. Suaranya lembut sekali, kayak ibu-ibu gitu loh. Halo, saya staf lama dari rumah sakit. Nama saya Iin. Dan saya minta kamu kembali lagi ke rumah sakit. Nah, di situ Indah ini penasaran loh. Kok saya balik lagi ke rumah sakit? Perasaan tugas saya selesai. Kemudian nggak ada barang yang tertinggal di rumah sakit. Nah, setelah itu Indah ini nanya, emang ada apa Bu? Saya kok harus balik lagi ke rumah sakit? Nah, tiba-tiba Iin ini cuma bilang, udah pokoknya kamu balik lagi aja ke rumah sakit. Ini penting. Nah, karena mendengar apa yang dikatakan oleh penelpon ini atau Iin ini, dia ini menyampaikan bahwasannya hal itu penting. Ya udah, Indah langsung bergegas balik lagi. Dia langsung mesen Grab dan Grab datang, dia balik lagi ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit, Indah masuk dengan posisi pakaiannya ini udah salin, udah nggak pakai baju dinas lagi, sudah tidak. Dia pakai baju biasa. Dia datang dan dia bertemu dengan salah satu dokter lawas atau staf lawas, dokter lawas lah intinya, yaitu Butika. Dimana Butika pada saat itu bertanya ke Indah, loh kamu kok balik lagi? Emang ada yang ketinggalan? Butika tanya gitu. Nah terus si Indah ini jawab, enggak Bu, saya sengaja kesini soalnya tadi ada telepon katanya saya suruh balik lagi ke rumah sakit. Nah dari situ Butika ini bilang, loh, balik lagi ke rumah sakit, emang buat apa? Nggak tahu Bu, orang tadi saya nanya untuk apa, dia cuma bilang penting. Nah Butika ini penasaran, loh dia siapa? Emang yang nelpon kamu namanya siapa? Nah dari situlah si Indah ini ngasih tahu ke Butika. Dia bilang sih, yang nelpon namanya tadi katanya sih Bu Iin, Bu Iin. Setelah mendengar kata Bu Iin, tiba-tiba Butika ini kayak
nampilin ekspresi wajah yang kaget, heran, takut, jadi satu pada saat itu. Nah setelah itu dia kayak diem gitu loh, diem sepersekian detik dia diem. Nah si Indah ini celetuk, dia nanya, loh bu jangan bengong, ibu kenapa? Nah Bu Tika ini bilang, enggak saya nggak apa-apa saya, udah kamu pulang aja pulang, dia bilang gitu. Nah Indah makin penasaran dong, pulang kenapa Bu kok saya disuruh pulang, orang saya tadi disuruh ke sini. Nah setelah itu Bu Tika ini hanya bilang, udah pokoknya kamu pulang saja, kalau misalkan nomor itu nelpon lagi nggak usah diangkat, bahkan kalau bisa diblokir saja nomornya. Nah sebenarnya si Indah ini penasaran dong, kenapa kok Bu Tika tiba-tiba berubah gitu loh, nyuruh pulang gitu loh. Padahal tadi kayak orang yang happy aja, no problem, nggak ada masalah. Tiba-tiba kok wajahnya ditekuk kayak orang ketakutan, kayak orang heran, kaget gitu. Si Indah ini nanya, loh emang kenapa sih Bu? Ibu kenal sama Bu Iin? Nah Bu Tika ini bilang, enggak, saya nggak kenal. Udah pokoknya kamu pulang aja sekarang, kamu pulang istirahat. Kamu pulang istirahat. Pokoknya kalau nomor itu nelpon lagi atau nomor itu ngirim pesan ke kamu, jangan dibales, kalau nelpon ya jangan diangkat, kalau bisa diblokir aja. Udah, anggap aja itu nggak penting pokoknya. Nah setelah itu si Indah ini ya udah nurut gitulah sama Bu Tika, karena Bu Tika ini kayak staff lama gitu, staff lama yang lebih tahu. Nah setelah itu si Indah balik lagi, dia pulang sampai ke rumahnya. Indah ini nelpon temen-temennya tadi, Eni sama Mbak Diana. Dimana pada saat itu mereka ini teleponan bertiga ya. Kalau zaman itu kan bisa teleponan bertiga ya lewat WhatsApp ya. Lewat WhatsApp bisa teleponan bertiga. Nah, teleponan bertiga di situ ngobrol. Dia ngobrol bahasanya, tadi aku dapat panggilan dari ini dan saya disuruh ke sana. Nah, setelah itu mereka bertiga ini kayak makin penasaran gitu loh, sob, siapa sosok Bu Iin ini. Karena kok dia ngaku-ngaku sebagai staf lawas. Nah, karena mereka bertiga ini anak baru semua yang baru 2 bulan bekerja di situ, mereka penasaran. Tapi setelah mereka mencari-cari siapa sebenarnya sosok itu, atau siapa sebenarnya Bu Iin ini, nggak ada yang mau ngasih tahu. Bahkan Bu Tika sendiri pun kayak membungkam mulutnya untuk memberitahu. Dia nggak mau ngasih tahu mereka. Nah sampai pada saat itu, karena saking penasarannya, mereka bertiga ini kayak bikin rencana. Yang pertama itu dari Diana. Ide ini muncul dari Diana. Diana bilang gini, oh iya, aku tahu. Kayaknya waktu itu aku pernah dikasih sama Pak Doni atau dokter di rumah sakit itu dokter spesialis bedah ya, dokter atau Pak Doni ini ngasih kayak buku arsip staff ya, buku arsip staff pegawai rumah sakit itu. Kayak di situ ada data-datanya semua, namanya, fotonya, kemudian ya kapan dia bekerja dan kapan dia berakhir itu ada semua di buku itu. Dan kata Pak Doni, buku itu disimpan di gudang atau di ruang penyimpanan arsip. Nah setelah itu Diana ini bilang kayak gitu. Setelah Diana bilang kayak gitu, si Eni ini nambahin, yaudah kalau gitu nanti kita masuk ke gudang. Tapi sob, kalian perlu ketahui bahwasannya di antara ketiga tadi, di antara Indah, Eni, dan juga Mbak Diana ini, di antara ketiganya ini nggak ada yang tahu di mana letak gudangnya. Mereka baru 2 bulan kerja di sana, dan selama mereka bekerja ya mereka fokus dengan tugasnya sebagai bagian dari pendataan administrasi. Jadi nggak sempet lah ngurusin gudang-gudang kayak gitu. Nah setelah itu karena mereka ini benar-benar kayak ngerasa nggak pengen orang lain itu tahu dengan rencana mereka ini berusaha, ya udah kita cari aja nanti, kita cari sendiri aja nanti. Nah sampailah pada suatu ketika di mana mereka ini mendapatkan tugas lagi, shift malam lagi, di mana ketika pada saat itu mereka ingin melancarkan rencananya untuk mencari buku tersebut di dalam gudang. Nah sebenarnya pertama berangkat itu sekitar jam 7 malam ya. Mereka berangkat jam 7 malam. Itu Mbak Diana bilang gini, nanti kita ketemuan di lorong yang deket lah dengan area kayak kamar jenazah, kemudian gudang, dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka nggak tahu di mana letak gudangnya, tapi yang mereka ketahui hanyalah
gudang itu nggak jauh dari kamar jenazah. Nah, di antara kamar jenazah, gudang, dan ruangan lain itu ada kayak jalan kecil ya, jalan dan kayak lorong gitu loh, sampai lorong gelap, jalannya gelap pada saat itu karena ya menuju ke ruangan yang benar-benar kayak menurut saya pribadi itu ruangan penuh dengan misteri loh, mistis gitu. Kayak gudang, kemudian ruang jenazah atau ruang otopsi, kayak ruang yang menyeramkan gitu loh. Nah setelah itu mereka ini berjanji, mereka ini janjian bakal ketemuan di tadi lorong itu. Nah tibalah pada saat itu jam 10 malam. Mereka bertiga sedang bekerja di bagiannya masing-masing. Nah setelah itu Mbak Diana ini yang pertama datang ke lorong jam 10 malam. Mbak Diana datang ke lorong dan lewat beberapa menit, sekitar 5 menitan, itu si Indah nyusul, dia datang ke lorong. Nah berdua di lorong ini berdua, mereka ini nunggu si Eni berdua. Hampir setengah jam mereka berdua ini nunggu si Eni, sob. Hampir setengah jam Eni ini nggak muncul-muncul gitu loh. Mereka sebenarnya udah benar-benar kesel banget. Wah, gimana sih Eni? Orang dia sendiri yang minta buat kita nyari itu di gudang, kenapa dia sendiri yang nggak datang? Setengah jam lah, Indah ini bilang, gimana nih? Mau dilanjutin apa enggak? Nah, belum sempat si Mbak Diana ini ngejawab, tiba-tiba dari kejauhan ini kayak mereka ini ngelihat Eni gitu loh dari kejauhan, dari lorong kejauhan itu ngelihat Eni. Tuh Eni kayaknya. Datang Eni, bener Eni datang tes. Tapi di sini posisi Eni atau wajah Eni itu kayak berubah gitu loh sob, kayak bukan Eni. Karena posisinya itu wajahnya ini pucet gitu loh, pucet bener-bener pucet dan dia lebih banyak diem, nggak kayak Eni yang dikenal oleh mereka berdua, oleh Mbak Diana dan juga Indah, dimana Eni ini sebenarnya orang yang excited atau orang yang kayak petingkah gitu lah, orang yang paling heboh di antara mereka bertiga. Tapi pada saat itu mereka si Eni ini cuma diem aja, dia kayak diem kayak orang penyakitan gitu. Nah setelah itu si Indah ini bilang kayak ini, kamu kenapa En? Nggak enak badan? Nah Eni bilang, enggak kok, aku nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Nah Mbak Diana bilang lagi, kalau misalkan kamu nggak enak badan, kamu istirahat aja ya udah, biar ini ntar aku sama Indah yang nyari. Kamu istirahat aja nggak apa-apa. Kita nggak bakal marah kok. Nah setelah itu En ini bilang, nggak apa-apa, udah ayo, aku ikut. Bahkan aku udah tahu di mana gudangnya. Nah mereka berdua antara Indah dan juga Diana ini saling, dia kayak bengong gitu loh. Kok tiba-tiba tahu, tahunya dari mana? Nah Indah ini nanya, kamu kok tahu? Tahu dari mana? Si Eni pun bilang, aku dikasih tahu sama Pak Diaman atau Satpam yang sebelumnya. Aku dikasih tahu sama Pak Diaman, gudangnya ada di sana. Ayo ikutin aku aja. Dan mereka melangkah ke gudang tersebut. Dimana pada saat itu dipimpin langsung oleh Eni. Eni berada di depan, kemudian di tengah itu Indah, dan yang paling belakang itu Mbak Diana. Dan sampai di salah satu ruangan, itu ada dua ruangan yang saling berdampingan, sob. Saling berdampingan. Kalian tahu itu ruangan apa? Itu ruangan mayat atau ruang jenazah. Nah, pada saat itu mereka ini benar-benar ngebaca, itu kan kayak biasanya kan di pintu itu kan ada plangnya ya, kayak plang misalkan UGD, kemudian ruang ICU, ruang jenazah dan lain sebagainya itu ada ya. Nah pada saat itu mereka berdua atau bertiga ini benar-benar ngelihat ruang yang mereka tuju itu benar-benar tulisannya gudang arsip rumah sakit. Benar tulisannya gudang arsip rumah sakit, dan yang di sebelahnya itu ruang jenazah. Nah sebenarnya mereka antara Indah dan juga Diana ini ngerasa takut. Tapi di sini si Eni ini dia kayak nggak takut sama sekali gitu loh. Dia bahkan kayak tinggal ngebuka doang pintunya tuh, dia buka doang. Nah pada saat si Eni ini ngebuka pintu, sob, Eni buka pintu nih, krek. Nah Indah sama Diana ini sebenarnya bingung loh. Kok gampang banget dibuka pintunya? Kenapa kok nggak dikunci ini ruangan? Karena setahu mereka berdua ini ruangan penting karena isinya arsip-arsip penting. Nah dia nanya sama Eni, loh En, kok nggak dikunci sih ruangannya? Nah ini cuman bilang,
Enggak, orang tadi sebelum sebelum kita mau ke sini tadi itu sore itu saya bilang sama Pak Diaman buat dibukain supaya kita masuk lebih gampang. Nah dari situ si Diana, Mbak Diana dan juga ini ngerasa, wah pinter juga kamu ya, punya orang dalam, lewat orang dalam, jalur orang dalam. Nah setelah itu N ini bukannya menyauti atau gimana, dia cuman ya cuek gitu loh, dia masuk deh. Dia masuk dengan posisi lampunya itu padam, ya namanya gudang ya, lampunya dipadamkan, bener-bener gelap sekali, ruangannya lebar sekali kayak gor lapangan futsal, bener-bener lebar sekali sob, ruangannya gede sekali, kayak isinya ya tadi kayak kertas-kertas, kemudian data-data dan lain sebagainya, bahkan perawatan medis pun ada di sana. Nah pada sampai akhirnya suatu ketika di mana pada saat itu mereka ini kayak Diana dan juga Indah ini kayak ketakutan, dia ketakutan dengan megangin bahunya si Eni ini ada di depan, dan di belakangnya itu Indah dan di belakangnya Diana. Diana sama Indah ini benar-benar ketakutan kayak meringkuk gitu loh, sambil bilang, aku takut nih, aku takut, aku beneran takut, ini gimana ini, takut ini. Nah setelah itu tiba-tiba kayak, kan Mbak Diana posisinya di belakang ya, Mbak Diana posisinya di belakang, posisi gelap sekali, gelap gulita. Dia ini ngerasa kayak ada sosok lain atau ada orang lain yang sama megang pundaknya. Aduh, gila. Kayak gimana ya? Kayak megang pundaknya, benar-benar megang pundaknya gitu loh sob. Kayak dipegang gini, set. Nah dari situ Mbak Diana ini tiba-tiba bilang gini, hop, stop dulu. Dia bilang ke teman-teman, stop dulu, sebentar. Ini kok kayak ada yang megang pundak aku. Nah si Indah ini langsung kayak dia kayak hampir nangis, dia bilang gini, kamu yang bener, jangan aku takutin aku, dia yang bener kamu. Nah setelah itu Mbak Diana ini cuman kayak gini, dia kayak ngeraba gitu loh, ngeraba pundaknya, dan ternyata nggak ada sama sekali. Nah mereka melanjutkan perjalanan, mereka ini kayak meraba-raba tembok gitu loh, mereka cari di mana saklar lampunya, dia raba nggak ketemu. Sampai di salah satu tempat di gudang itu, di tempat itu Mbak Diana ini sedang meraba-raba, tiba-tiba Mbak Diana ini kayak tangannya itu ketetesan kayak semacam air gitu loh, semacam air. Nah setelah itu Mbak Diana kan penasaran, takutnya entah itu tai tikus atau mungkin tai kelelawar atau mungkin apalah, dia cium dan baunya itu persis banget bau anyir darah sob, bau anyir darah. Di situ belum kelihatan bahwasannya itu benar-benar darah atau bukan, belum kelihatan karena gelap, posisinya gelap, dan handphone mereka itu ketinggalan semuanya. Handphone mereka itu ketinggalan karena tadi Mbak Diana dan juga Indah itu habis ngecharger atau ngisi baterai handphone. Jadi handphonenya masih dicas dan ditinggal di bagian administrasi atau di meja administrasi. Ketinggalan. Nah, saat itu mereka ini kayak Mbak Diana ini pada saat tadi tangannya ketetesan cairan, dia ngecium, kok baunya aneh, kayak bau darah. Dia bilang sama Indah, dan pada saat itu Indah benar-benar semakin dia ketakutan, dia benar-benar semakin panik lagi dengan hal itu. Dia bilang, kamu yang benar, udah ayo kita keluar aja, aku nggak kuat, aku takut. Nah setelah itu Mbak Dian ini sebenarnya menyetujui apa yang diminta oleh Indah tadi, tapi berbanding dengan Eni ini keras kepala sekali. Pada saat itu dia cuma bilang, udah kamu pokoknya kalian pegangan aku aja, percaya sama aku, kita bakal nemuin buku itu, buku yang kalian cari, kita bakal temuin buku. Nah setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, mereka melangkah sampai pada akhirnya mereka menemukan saklar lampu. Dan setelah mereka menyalakan saklar lampu, kalian tahu apa yang terjadi? Mereka berada di kamar mayat atau ruang jenazah. Ini suatu kejadian yang sangat aneh, bagi saya sangat aneh. Dimana sebelumnya mereka ini benar-benar masuk ke gudang gitu loh, ke gudang ruang arsip. Bener ada tulisannya ruang arsip. Tapi kenapa tiba-tiba mereka ini bisa berpindah ke ruang jenazah?
Dan pada saat itu lebih aneh lagi di mana ketika Eni ini tiba-tiba tertawa. Dia tertawa, benar-benar tertawa girang sekali, kayak orang kayak puas sekali dengan kejadian itu. So. Dia tertawa cekakakan sekali. Nah, tertawanya ini bukan tertawa kayak yang membuat teman-temannya ini tenang, itu bukan, malah buat teman-temannya ini semakin panik lagi karena dia tertawa dengan posisi matanya ini fokus menghadap ke atap. Dia kayak gini, dia sambil tertawa. So pada saat itu, wah, Indah nangis di situ. Dia nangis. Dia megangin tangannya Diana dengan sekencang mungkin. Dia pegangin tangannya Mbak Diana ini kencang banget. Dia bilang ke Mbak Diana, aku takut. Ayo kita keluar aja, aku takut. Nah, tiba-tiba sebenarnya Mbak Diana ini sudah mengiyakan, iya ayo keluar, ayo keluar. Karena Mbak Diana sama-sama takut, sob. Tapi ketika mereka ini ingin melangkah, mereka kan gandengan ya. Di depan itu Mbak Diana dan di belakang itu si Indah. Gandeng si Indah ini. Indah ini gandengan sambil kayak tangan kanannya megang tangannya Mbak Diana dan matanya itu kayak nempel di pundaknya Mbak Diana gitu loh, kayak orang ketakutan, bener-bener ketakutan. Melangkah, tiba-tiba sob. Ini kan kayak apa ya, kasur atau ranjang jenazah. Tiba-tiba tepat di sampingnya Mbak Diana dan Indah ini ada jenazah yang tangannya ini tiba-tiba kayak geletak ke bawah gitu loh. Ke bawah gini, bener-bener gini. Wah, di situ makin panik lagi sob, bener-bener makin heboh lagi. Diana ngejerit, Indah dia juga ngejerit. Keduanya ngejerit, bener-bener ngejerit kenceng banget. Dan kalian pasti penasaran apa yang setelahnya terjadi oleh Eni ini. Eni sob masih tetap tertawa di posisi yang sama sambil menatap ke atap. Nah, sampai akhirnya ketika kejadian tangan jenazah atau tangan mayat yang tiba-tiba geletak seperti ini di samping Indah dan juga Diana, tangannya udah warna biru dan di sini biasa kayak mayat gitu loh kan. Kalau mayat di rumah sakit ada gelangnya, ada gelang namanya. Si tangannya geletak. Dan pada saat itu si Eni ini dia mengalihkan pandangannya, yang tadinya pandangannya ke atas, dia pandangannya itu menuju ke Diana dan Indah. Dia menatap ini. Tatapannya benar-benar kejam sekali, tatapan sinis sekali. Yang dilihat oleh Diana dan juga Indah, warna mata milik Eni atau kelopak mata milik Eni ini sudah berwarna putih pucat. Benar-benar putih pucat dengan warna yang kayak semakin membesar gitu loh, kayak bundar membesar. Dia melotot ke arah mereka berdua. Dan sampai pada saat itu tiba-tiba lampu itu mati lagi sob. Lampunya mati lagi dan kayak kakinya si Indah ini kayak ada yang megangin sob. Kayak ada yang menggenggam kakinya, pegangan kenceng banget di situ. Kenceng banget, megangan kenceng banget sampai mereka ini gak bisa jalan. Si Indah ini gak bisa jalan. Sebenarnya si Diana ini bisa jalan, tapi dia gak tega buat ninggalin Indah. Dia gak tega, bener-bener gak tega buat ninggalin Indah dalam posisi seperti itu. Nah di situ Indah ini nangis. Dia bilang sama Diana, jangan tinggalin aku, sambil kayak usaha banget buat lepas dari cengkraman sosok tersebut. Mereka nggak bisa ngelihat apa yang menggenggam kaki si Indah ini. Dan sampai pada akhirnya setelah kejadian itu tiba-tiba lampu menyala kembali dan mereka dibuat kaget lagi dengan posisi Eni yang sedang menari. Dia menari seakan-akan tariannya ini tarian kayak sinden-sinden Jawa gitu loh. Dia menari dengan liuknya, dengan postur tubuhnya yang tiba-tiba kayak lentur sekali sob. Bener-bener kayak sudah jadi penari profesional gitu, penari sinden profesional. Bener-bener wah gila. Pada saat itu mereka ini takut, benar-benar takut. Dan gak lama dari itu lampu kembali padam. Lampunya ini kembali padam lagi. Dan di belakang Diana dan juga Indah, mereka melihat sesosok yang banyak sekali jumlahnya kayak menghadap ke mereka, memperhatikan mereka berdua. Dan bener-bener kayak ngerasa gitu loh sob. Kayak ngerasa kayak ada banyak banget orang di belakang mereka. Banyak banget.
Yang merasakan bukan hanya Diana atau Indah, tapi Diana dan juga Indah. Sampai Diana dan Indah ini, dia saking takutnya, dia hanya bisa kayak duduk lemas di lantai dengan posisi di sekelilingnya ini jenazah yang sudah ditutup dengan kain. Wah, di situ heboh sekali. Dia benar-benar ketakutan. Mereka ini saling pelukan sambil kayak ngebaca-baca surat-surat pendek. Mereka ini benar-benar kayak, wah, takut yang sangat luar biasa. Takut yang sangat luar biasa. Sampai pada akhirnya lampu menyala kembali. Dan pada saat lampu menyala kembali, mereka ini kayak berpindah ruangan lagi. Mereka kembali posisinya ini ada di gudang yang benar-benar gudang. Nah, saat mereka ini mau lari keluar, pintunya dikunci dari luar, dikunci dari luar. Dan setelah itu, kalian penasaran dengan apa yang terjadi? Ada di part 2. Sobat SMG Misteri dimanapun kalian berada. Cerita ini merupakan part 1 dari kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh Mbak Diana ini kepada kami. Jadi buat kalian semua yang penasaran dengan ending dari kisah ini, ditunggu saja untuk part 2-nya. Sekian dari saya, Muhammad Reza Maulana. Kurang lebihnya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.